Berbeda kondisi orang pelaku bid'ah ketika di neraka dan Al-Kautsar dengan kondisi orang kafir, musyrik, fasik. Beda kondisi di nerakanya. Tidak sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan karunia, rezeki, hidayah, dan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara ringkas tentang bid'ah, di mana bid'ah ini kerap menjadi perdebatan di antara kita, di tengah umat, bahkan persinggungannya seperti antara disebutkan di antara kita kadang disebut ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Padahal sebenarnya jangan sampai perdebatan kita, pertengkaran kita menjadikan kita tidak waspada terhadap perbuatan dosa bid'ah ini. Dan di kesempatan ini kita akan membahas bid'ah ini dari ujungnya. Di mana ujungnya? Yang mana nerakanya? Di mana tempat daripada pengadilan pelaku bid'ah? Karena yang berkembang kita menyamakan bahwa nerakanya para pelaku bid'ah itu sama dengan pelaku kekafiran, kemusyrikan, dan lainnya. Begitu juga pengadilannya. Padahal ini adalah hal yang berbeda. Hal ini kita ambil dari buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, 7 alam kehidupan manusia dan 7 hari kiamat. Buku ini ada tersedia di website Hikmah 313 atau ketik aja di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat. Insyaallah dapat linknya, bisa di-download gratis, bisa diambil. Dan yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan bid'ahnya. Bagi yang belum download bisa ambil dulu, silahkan. Untuk pembahasan telaga perbuatan bid'ah itu ada di halaman 1189. Di 1189. Bahwa orang-orang pelaku bid'ah itu akan terusir dari telaga seperti unta tersesat karena mereka membuat perkara-perkara baru. Hal ini disebutkan dari hadis sahih Ibnu Huzaimah bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menuju pemakaman, lalu beliau memberi salam kepada ahli kubur. Salam atas kamu, wahai penghuni tempat kaum yang beriman. Sesungguhnya kami akan menyusulmu. Lalu para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Beliau bersabda, kamu adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah kaum yang belum datang sesudah kamu. Aku mendahului kamu di atas telaga. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umatmu yang belum datang setelah kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab,
beritahu aku apa pendapatmu andai seseorang mempunyai kuda putih bagian muka dan kakinya. Ia berada di tengah-tengah kerumunan kuda yang polos hitam. Apakah orang tersebut tidak mengenali kudanya? Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku akan datang dengan muka, tangan, kaki bersinar terang disebabkan bekas wudhu, dan aku mendahului mereka di atas telaga. Ingatlah, sesungguhnya ada beberapa mereka di atas telaga, kemudian dihalau seperti unta yang tersesat. Aku panggil mereka, kemarilah. Lalu ada yang berkata, sesungguhnya mereka itu telah membuat hal yang baru sesudahmu. Aku katakan, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Huzaimah nomor 6. Jadi artinya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu akan terusir dari telaga. Namun terusirnya telaga ini setidaknya ada dua. Terusir dari telaga Nabi SAW Al-Kautsar, tetapi masih dalam Al-Haud. Karena para nabi itu masing-masing mempunyai telaga. Jadi jumlah telaga pada hari kiamat itu sesuai dengan jumlah nabi. Jumlah nabi ada 124.000. Maka jumlah telaga ada 124.000. Dan telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga yang paling besar dan paling banyak jumlah pengikutnya, yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Jadi orang yang terusir dari telaga karena perbuatan bid'ah itu ada yang terusir ke neraka, ada yang terusir di Al-Haud, di komplek telaga-telaga itu. Dan di hari ini yang lamanya 50.000 tahun, satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Dan nerakanya ini juga berbeda dengan neraka sebagaimana nerakanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang fasik. Beda. Ini bisa kita lihat di bagan 7 alam kehidupan manusia, 7 hari kiamat. Kalau kita perhatikan, ini ada 7 hari, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam syirat, dan alam akhirat. Dan ada 7 hari, yaitu di hari perkebangkitan, hari berkumpul, hari keempat yaitu hari hisab, hari sebelumnya hari ketiga, hari pembagian kitab amal, hari kelima yaitu hari di syirat, hari keenam di mizan, dan hari ketujuh di al-haud, yaitu telaga Al-Kautsar. Kenapa kita sebut berbeda nerakanya antara neraka orang kafir, orang musyrik, orang fasik, dengan orang yang jatuh di timbangan, di kantora? Beda juga dengan orang yang masuk neraka karena terusir dari Al-Kautsar. Di mana itu? Yang masuk neraka dari golongan Ya'jud dan Ma'jud itu ada di golongan pertama. Jadi mereka ketika di alam mahsyar itu mereka udah masuk neraka. Begitu juga orang-orang fasik, kafir, dan musyrik. Mereka ada di kelompok kedua. Sehingga ketika di padang mahsyar mereka sudah memasuki neraka.
Sedangkan orang-orang munafik itu masuk nerakanya di hari kelima, di Syirat. Sedangkan keempat, orang yang jatuhnya di jembatan Kantorah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ringan timbangannya, orang-orang yang bangkrut. Dan yang kelima adalah orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang murtad, pelaku dosa besar terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan. Hari masuk nerakanya juga berbeda. Tempatnya bisa jadi sama, namun perlakuan di nerakanya juga berbeda. Jadi hari masuknya berbeda, perlakuannya juga berbeda. Ini dalam gambaran yang lain, ini di telaga. Pelaku bid'ah itu jatuhnya di sini. Jadi dia di hari ke-7 masuk nerakanya di hari kiamat. Dan di nerakanya juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena disebutkan dalam hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun penduduk neraka yang mana mereka adalah penduduknya, maka mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Tetapi orang yang terkena siksa neraka karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka hingga apabila telah hangus terbakar, maka diizinkan pemberian syafaat. Lalu dibawalah mereka sekelompok demi sekelompok, lalu mereka disebarkan di atas sungai surga. Lalu dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, limpahkanlah air kepada mereka. Lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian menjadi buih. Jadi seperti buih banjir ketika mereka dibangkitkan setelah dari neraka. Jadi beda antara kondisi orang yang masuk neraka sebagai statusnya fasik, kafir, musyrik, itu mereka tidak hidup dan tidak mati. Jadi ketika mereka sudah mati, dihidupkan kembali, disiksa lagi, mati, hidupkan lagi. Jadi kulitnya berganti, ketika hangus dihidupkan lagi kulitnya, gitu juga. Tapi mereka yang karena dosanya, ini siapa mereka yang karena dosanya? Ini mulai dari hari penimbangan. Orang yang terusir dari telaga, mereka masuk neraka dan di neraka dalam keadaan mati, dan mereka mendapatkan syafaat, dan mereka keluar dari syafaat setelah dalam keadaan hangus terbakar. Ini kondisi mereka. Dan selain daripada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ada 4 orang yang ketika berkumpul di telaga Al-Kautsar, ada 4 golongan pada kesempatan itu. Yang pertama, orang-orang yang minum air telaga dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah golongan orang yang selamat. Orang-orang yang tersesat atau yang kita sebut tadi pelaku-pelaku bid'ah, meninggalkan ajaran Nabi SAW, mereka terusir dari telaga.
Mereka seperti unta yang tersesat. Ini kelompok kedua. Jadi mereka nggak minum di liar telaga. Mereka nggak berkumpul bersama Nabi. Karena mereka ketika mau masuk telaga, mereka ditarik. Dan ada juga orang yang ditolak masuk neraka, masuk telaga, mereka lah termasuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang ringan timbangannya. Dan ada orang-orang yang tidak datang ke telaga. Siapa mereka? Ya, mereka yang sebelumnya sudah jatuh duluan ke neraka. Siapa mereka? Mereka orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang bangkrut. Jadi mereka nggak sampai lagi ke telaga. Ini perbedaan antara orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ini beda nerakanya dengan orang-orang kafir, musyrik, fasik, dan kafir. Jadi tidak boleh kita juga menyamakan dengan neraka sebagaimana nerakanya orang-orang tersebut. Orang-orang bid'ah masih agak lumayan. Walaupun agak lumayan, tapi siapa yang mau? Karena satu hari pun di sana sama seperti 50.000 tahun. Meskipun dalam keadaan sekali mati di dalam neraka, itu juga sungguh menyakitkan dan sangat pedih yang tidak terkira. Dan mereka termasuk orang-orang yang masuk surganya itu karena syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada kita sebutkan ada 7 pemberi syafaat. Jadi tergantung lagi amalnya. Siapa yang paling banyak sholawatnya, siapa yang paling banyak sholatnya, sholawatnya, maka dia akan mendapatkan kesempatan syafaat Nabi SAW untuk yang pertama. Ada syafaat yang kedua, syafaatnya para siddiqin. Ada syafaatnya para malaikat. Lalu ada syafaat para nabi. Lalu ada syafaat para syuhada untuk 70 orang yang dekat dengannya, keluarganya. Ada juga syafaat orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang dekat dengan kita. Lalu terakhir ada syafaat penutup dari Allah Azza wa Jalla. Itu surga yang akan kita tuju. Jadi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan masuk surga. Jadi surga itu jaminan bagi kita yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana prosesnya, kapan masuknya, itu adalah persoalan yang lain. Tapi dengan kalimat la ilaha illallah kita akan masuk surga. Semoga kita bisa lebih dapat memahami perbedaan antara bid'ah, kafir, fasik, musyrik, sehingga tidak menyeratakannya, sehingga tidak juga kita menyepelekan dosa bid'ah, dan tidak pula kita terlalu antipati terhadap dosa bid'ah sehingga alergi ketika dengar bid'ah. Dengan adanya orang yang mendakwahkan bid'ah, ini menjadikan kita waspada, menjadikan kita untuk tetap mewarning kegiatan, perbuatan, amal ibadah kita. Karena setiap yang tidak ada dalil, tidak ada tuntunannya, itu maka akan termasuk bid'ah. Mungkin ini singkat, nanti secara lebih jauh tentang bid'ah dan hari kiamat akan kita bahas lebih lanjutnya lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui
kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.